Mengapa ya mempertahankan gigi asli lebih penting dibandingkan mencabut gigi yang bermasalah? Baik. Gimana, Dok? Baik. Ini saya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi di podcast KBP. Nah, kali ini kita ngebahas tentang senyuman itu bukan hanya sekedar senyuman, tetapi bisa bikin orang jadi percaya diri. Nah, tema hari ini menjaga fungsi, mempercantik senyum. Dengan narasumber kita hari ini Dr. Gigi Titi Sulianti, spesialis konservasi gigi. Selamat sore, Dr. Titi. Selamat sore, Mbak Wita. Dokter ini dari tadi padat banget ya. Pokoknya dengan macet-macet ria, Dok. Nah, itu. Sepertinya Mas sekarang lagi ini, Mbak, mungkin menjelang puasa juga kali ya. Jadi macet-macetan. Iya, benar-benar menjelang puasa ini, Dok. Nah, pas dengan tema hari ini, Dok. Jadi kita menjaga mau nanya-nanya dokter nih tentang perawatan giginya gimana supaya tetap menjaga fungsi gigi. Tentunya supaya bisa senyum ya. Jadi selama menjalankan puasanya lancar. Nah, pas lebarannya senyumnya lebar. Asik. Ya, Dok ya. Langsungnya Dok nih, banyak mau ditanya-tanya nih, Dok, penasaran. Oke, Mbak Wita. Dok, mengapa ya mempertahankan gigi asli lebih penting dibandingkan mencabut gigi yang bermasalah? Baik. Gimana, Dok? Baik. Ini saya nyapanya sobat KBP. Oh iya benar, sobat KBP, Dok. Oke, sobat KBP, selamat sore semuanya. Ini siang apa sore sih? Sore, Dok. Sore ya, udah sore ya. Semoga semuanya sehat. Kita sore ini bisa bincang-bincang, bisa ngobrol bareng di podcast ya. Ya, tentang tadi pertanyaan dari Mbak Wita ya, mengapa sih mempertahankan gigi itu lebih penting ya dibandingkan dengan mengganti atau apa tadi mengganti ya? Mencabut gigi yang bermasalah ya, yang bermasalah. Baik ya. Sebenarnya gini sobat, untuk gigi yang kita miliki ini memang penting sekali untuk dipertahankan, karena apabila kita mencabut nih Mbak, kadang-kadang gini, ada beberapa pasien saya yang udahlah Dok, dicabut aja nggak apa-apa, atau nanti diganti juga gitu ya. Kadang-kadang itu kan simple Dok, dicabut, diganti, beres gitu kan. Gigi palsu gitu ya mungkin. Betul ya. sekali, diganti dengan gigi yang palsu gitu, udah beres, selesai masalah gitu. Memang itu salah satu alternatif jika memang gigi tersebut tidak bisa dipertahankan, tidak apa-apa kita cabut. Tetapi sebaiknya sebisa mungkin kita pertahankan karena ada beberapa faktor nih apabila kita gigi kita dicabut nih ya Mbak ya, itu akan mempengaruhi dari gigi geligi kita, juga dari struktur rangka kita gitu. Jadi misalnya kita ada mencabut gigi kita akan mengalami pergeseran gigi gitu. Kemudian apabila gigi yang dicabut gigi yang bawah nih, nah nanti untuk apabila nggak diganti giginya, nanti yang atas akan turun gitu, sehingga ujung-ujungnya dicabut juga giginya gitu. Jadi sebaiknya kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin mempertahankan gigi supaya tidak dicabut, supaya struktur gigi geligi juga bisa lebih bagus ya, tidak ada perubahan dalam arti nanti pergerakan gigi yang menyebabkan strukturnya juga akan berubah dan akan mempengaruhi fungsi pengunyahan maupun estetik. Nah, fungsinya itu ya Dok ya. Betul, jadi fungsi dan estetik akan berubah apabila ada pencabutan gigi gitu. Karena ada pergeseran itu ya Dok ya. Betul, jadi mungkin kita kok bisa sih gigi bergeser? Bisa, karena kan pergerakan alami gigi ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya ada yang dicabut, nanti yang belakang itu bisa bergeser, tapi bergesernya bukan bergeser horizontal, tapi dia akan miring untuk yang sebelah-sebelahnya. Jadi kalau misalnya udah miring, ujungnya dicabut lagi. Jadinya akhirnya banyak permasalahan ya Dok. Jadi ya, apabila satu dicabut itu nanti akan mempengaruhi gigi-gigi yang lain, baik itu yang tetangganya yang sebelahnya maupun dengan antagonisnya gitu. Yang nanti ujung-ujungnya kalau tidak diganti, baik itu dilakukan penggantian secara gigi lepasan ya, atau dengan implan atau gigian cekat. Nah, nanti akan ujungnya dicabut juga karena akan mengalami pergerakan tadi, perubahan struktur dari gigi geligi gitu. Karena otomatis
perubahannya salah satu mungkin dari kan kita selalu bergerak ya dok ya. Betul sekali Mbak Wita, karena pergerakan tadi ya pergerakan secara alami, kemudian setiap hari dilakukan pergerakan, aktivitas mengunyah, bicara juga ada pergerakan juga ya. Jadi ya itu karena pergerakan itu kemudian si gigi juga akan mengalami pergerakan akibat ada darah yang kosong gitu. Iya. Jadi sebisa mungkin dipertahankan deh. Gitu. Iya kalau bisa ya dok ya, karena betul. ngefek ke merembet ke tetangga-tetangga. Nah itu ke tetangganya jadi bergerak juga Mbak. Jadi nambah yang nih. tetangga sebelah-sebelahnya maupun yang berlawanan gitu. Iya benar, jadi banyak nanti ompongnya guys. Aduh, jangan deh. Ya jangan deh sobat KBP ya. Terganggu nanti senyumnya. Betul sekali mempengaruhi, apalagi kalau nggak diganti, wah makin repot deh. Merembet banyak masalahnya. Betul. Nah, dok, apa dampak gigi rusak terhadap fungsi mengunyah dan berbicara sehari-hari gitu, dok? Oh iya, betul ya. Memang dampak untuk gigi rusaknya banyak ya, Mbak ya. Kalau misalnya tentu saja akan mengganggu aktivitas, apalagi kalau misalnya itu menimbulkan rasa sakit. Tidak menimbulkan rasa sakit aja udah mengganggu. Misalnya kita contoh gigi depan misalnya kan. Dia itu kan ada huruf tertentu yang kita kalau misalnya mengucapkan huruf itu tuh harus ada kayak menyentuh gigi depan gitu kan. Nah itu kalau misalnya dia berlubang atau misalnya dia tidak ada giginya, pasti akan terganggu, susah untuk berbicara, sulit untuk mengucapkan huruf-huruf tertentu gitu ya. Kemudian secara fungsional juga akan terganggu gitu, dan estetik juga gitu. Ya berarti bisa jadi bicara itu jadi kayak ada cadel yang kadang-kadang kayak gitu ya dok ya. Karena kan memang ada beberapa huruf kan Mbak yang memang harus menyentuh dia itu dihasilkan oleh si lidah dengan sentuhan lidah dengan gigi-gigi tersebut gitu. Kalau misalnya ada yang rusak atau misalnya berlubang yang besar atau misalnya tanggal gitu ya otomatis akan mempengaruhi gitu. Benar tuh sobat KPP. Jadi banyak pengaruhnya gara-gara ada gangguan satu gigi aja bisa mengganggu dan bisa mengganggu ke tetangga, membantu bisa mengganggu ngomong juga. Tetangganya ya. banyak lagi. Iya, soalnya kan giginya banyak. Benar dok ya. Tetangga kanan, kirinya, atasnya. Benar. Benar tuh. Harus dijaga benar-benar gigi ya, apalagi mau bulan puasa ya dok ya. Betul banget. Jangan sampai puasa kita terganggu ya sobat ya. Dengan adanya kayak sakit gigi, kemudian berbau gitu kan ya. Itu kan berbau itu kan bisa efek dari gigi yang rusak Mbak. Jadi kadang-kadang kita gini, dok kenapa sih mulut aku berbau gitu kan. Nah kita mesti cek nih pertama dari gigi juga. Misalnya adakah karang giginya, kemudian apakah ada tambalan yang rusak. Jadi bisa ditambal nih, tapi kalau misalnya rusak tentu saja itu akan menimbulkan retensi makanan atau kotoran yang ujung-ujungnya juga akan menimbulkan bau gitu. Kemudian gigi yang berlubang otomatis lah. Tambalan yang rusak aja menyebabkan bau, apalagi gigi yang berlubang gitu ya. Benar-benar jadi nyaman jangan banget. Jangan sampai sobat KBP terganggu puasanya, jadi nggak fokus gitu. Soalnya tanpa ada yang terganggu aja bulan puasa kita tahu ya sobat ya, wanginya kan ada wangi tertentu lah ya kalau lagi puasa tuh ya. Agak sedap otomatis nafasnya ya. Jangan sampai nambah-nambah. Apalagi nambah ada masalah gigi ya dok ya, otomatis tuh ya pasti sedap banget. Nah dok, kalau misalnya gigi berlubangnya tuh dibiarin gitu, resiko jangka panjangnya apa dok yang bisa terjadi itu? Baik, kadang-kadang gigi berlubang itu memang bagi seseorang mungkin keluhannya keluhan orang-orang kan beda-beda nih. Ada yang mungkin ngilu dikit itu udahlah gitu, biarinlah gitu ya. Sampai akhirnya dia makin dalam akhirnya yang tadinya mungkin lubangnya kecil, penanganannya lebih simpel karena dibiarkan jadi lebih dalam dan lebih kompleks penanganannya gitu. Jadi kayak limbah gitu apa? Jadi yang tadinya besar. mungkin penambalannya perawatannya hanya satu kali misalnya untuk treatmentnya gitu kan, satu kali kunjungan misalnya. Tapi karena misalnya dia makin lama dibiarin aja makin dalam, kemudian infeksinya makin luas, ya otomatis perawatannya makin kompleks. Mungkin bisa beberapa kali kunjungan baru selesai gitu. Ya, jadinya semakin lama silaturahmi sama dokter titinya ya.
bolak-baliknya. Iya. Nanti kalau biasanya kalau udah ini, Dok kapan sih ini selesainya? Baru aja saya lihat Bu gitu. Benar ya Dok ya. Karena nggak sesimpel itu ternyata Dok, hanya tinggal tambal gitu ya Dok ya. Nah itu kalau misalnya kita mungkin awalnya hanya ngilu ya, kemudian dibiarin aja ngilunya makin hebat, tapi dia mungkin masih bisa mentolerir gitu. Kemudian lama-lama giginya akan mati gitu. Kalau udah mati kan berarti sudah ada jaringan terinfeksi yang sampai ke saluran akar ya, sampai pulpa ya, sampai ke ruang saraf itu. Nah nanti dibiarin lagi bisa menimbulkan pembengkakan gitu. Nah kadang memang nggak ini kalau untuk sekarang sih mungkin nggak terlalu ini ya. Kalau dulu mungkin datang ke saya biasanya pasiennya udah dengan keluhan gitu, dengan keluhan yang lebih parah gitu, misalnya bengkak atau apa. Kalau sekarang kesadarannya udah lebih baik sih ya, maksudnya sobat-sobat KBP itu lebih ini kayaknya udah ada lubang nih gitu, ya udah ditambal gitu. Jadi memang lebih lebih cepat, lebih aware ya, lebih cepat penanganannya gitu. Ini lebih simpel juga karena mungkin sudah paham juga kan, medsos juga sudah banyak ya. Jadi lebih simpel perawatannya, lebih cepat selesai gitu. Udah tambah pinter sobat-sobat KBP ya. Iya. Ini karena sering ada podcast. Bener Dok ya, harus sering-sering podcast Dok. Jadi biar lebih mengedukasi, jadi benar-benar sobat KBP bisa antisipasi lebih perhatian, lebih aware ya Dok ya. Jadi nggak nunggu udah parah dulu baru gitu. Kemudian sekarang juga udah agak jarang sih yang minta lubang sedikit gitu, Dok dicabut aja deh. Itu juga sudah agak jarang ya. Lebih memilih untuk mempertahankan gigi karena kan sudah paham juga ya pentingnya gigi yang asli dibandingkan dengan yang buatan atau tiruan gitu. Lebih nyaman lah gitu. Gimana pun bagusnya yang buatan itu lebih nyaman gigi sendiri. Ya benar, pasti lebih enak karena kan ya itu takutnya ngefeknya ke samping-sampingnya juga ya Dok ya, lebih enak aslinya. Kita ngomong juga lebih enak, perawatannya juga ya kan. Kalau misalnya gigi asli kan perawatannya hanya penyikatan gigi, flossing gitu ya. Paling kalau gigi tiruan kan lebih ekstra ya, harus hati-hati. Apalagi kalau gigi tiruan yang cekat ya, nggak boleh bener-bener gigi sebelahnya harus bener-bener bersih. Jangan sampai ada karies sekunder gitu kan. Kalau ada karies sekunder ya otomatis rusak lagi, bertambah lagi nanti gigi tiruannya yang harus dibuat itu. Jadi ekstranya lebih lagi. Betul. Ya benar tuh. Lebih ribet ngurusin yang palsu, emang benar-benar yang asli-asli lah ya. Jadi dijaga yang asli itu ya. Di mana-mana yang asli lebih nyaman ya. Lebih nyaman. Nah Dok, bagaimana perawatan konservasi gigi itu berperan banget ke estetika senyum gitu Dok? Oke ya. Kalau untuk perawatan konservasi gigi itu, konservasi kan mempertahankan ya, mempertahankan semaksimal mungkin gigi supaya tidak dilakukan pencabutan gitu ya. Kalau untuk konservasi sendiri kita estetik tuh ada ya Mbak ya, kayak misalnya untuk pasien-pasien yang trauma, atau kalau estetik itu lebih berarti kita ngelihatnya ke gigi depan ya Mbak ya. Misalnya gigi depan nih terbentur, kemudian tinggal sedikit misalnya giginya, bisa dilakukan perawatan saluran akar, kemudian dibuatkan crown sehingga akan mengembalikan bentuk asli dari gigi sesuai dengan anatomi gigi yang asli gitu. Kayak misalnya gigi patah gitu ya. Iya, gigi yang patah bisa kita kembalikan lagi supaya bentuknya sesuai dengan anatomi gigi yang sebelumnya yang asli gitu. Tapi tetap itu ada proses perawatan saluran akarnya gitu ya Dok ya? Sebenarnya tergantung. Kalau misalnya memang patahnya tuh nggak terlalu dalam, bisa langsung dilakukan sih Mbak. Bisa itu dilakukan dengan penambalan, dengan restorasi atau penambalan yang direct atau secara langsung. Jadi langsung ditambal begitu saja. Nanti sudah terbentuk anatomi gigi yang asli. Bisa juga kalau misalnya patahnya terlalu dalam, itu dilakukan perawatan saluran akar dulu, terutama untuk gigi yang sudah infeksinya sudah sampai ke pulpa atau saluran akar ya. Kemudian sudah menimbulkan keluhan sakit hebat, kemudian pembengkakan. Nah itu pasti dilakukan perawatan saluran akar dulu sebelum dilakukan pembuatan mahkota atau pembentukan sesuai dengan anatomi gigi yang sebelumnya
gitu. Ya lebih kompleks ya, itu benar-benar ya dok ya. Iya. Perawatannya bisa berkali-kali itu dok ya berarti ya. Sebetulnya sih bisa sekali juga sih Bisa Mbak. sekali. Tapi kalau misalnya pembuatan restorasi indirect atau mahkota yang di semen itu memang tidak bisa sekali datang. Itu yang karena kan kita mesti pencetakan dulu, kemudian pembuatan mahkota di lab dulu, baru kita lakukan penyemenan gitu. Tapi untuk perawatan saluran akarnya bisa dalam satu kali kunjungan. Ya dok ya. Tapi lebih ke estetikanya itu nanti ya dok ya. Estetik yang tadi misalnya patahnya banyak, ya otomatis kita lakukan. Misalnya udah tidak bisa dilakukan dengan penambalan langsung atau restorasi direct, ya berarti kita lakukan restorasi indirect atau pembuatan mahkota. Tuh makanya benar-benar lebih estetik gitu loh. Maksudnya dokter konservasi gigi ini perannya banyak banget. Jadi pokoknya jangan main asal cabut, karena jangan khawatir. Jangan dong. Jangan cabut-cabut aja, karena bisa dipertahankan sama sebisa konservasi mungkin. gigi. Benar. Yang patah aja bisa disambung lagi. Asal jangan patah hati ya Mbak ya. Oh iya benar. Dok, patah hati susah itu ya. Benar. Kalau patah hati nggak bisa ke dokter Titi ya. Tuh, mau yang lubang, mau yang patah, nah bisa pokoknya. Direstorasi langsung sama dokter Titi. Langsung mangga. Langsung senyumnya bisa langsung lebar, aman. Nah dok, ini tentang mitos atau fakta nih dok. Nih katanya tambalan gigi saat ini bisa terlihat alami seperti gigi asli. Benar-benar kayak gigi asli gitu tuh dok sekarang? Iya, sebetulnya sih itu dari dulu juga ada sih. Iya dok ya. Kalau misalnya restorasi atau menambah tadi kan saya mengulas sedikit ya, ada yang langsung atau direct, ada yang tidak langsung berupa mahkota itu. Semuanya bisa ini sih Mbak, bisa menyerupai gigi yang asli dengan warna yang alami. Soalnya pasti kan kita untuk apalagi estetik ya gigi depan ya, kita pasti menentukan warnanya berdasarkan gigi sebelah belahnya juga. Jangan sampai kok ini yang satunya putih sendirian, takutnya warnanya beda enggak gitu kan. Nah itu memang ada bahan tambal yang warna-warna itu disesuaikan dengan gigi-gigi sebelahnya gitu. Benar-benar. Jadi jadi nggak asal kita nambal aja, tapi ada warna-warna yang disesuaikan gitu. Soalnya kan pernah ada ngelihat sih memang warna itu kelihatan berbeda gitu, ada gitu loh dok. Nah ini juga ada lagi nih Mbak, untuk penambalan direct atau restorasi direct atau yang penambalan langsung itu memang ada kelemahannya Mbak. Kelemahannya memang dia bisa berubah warna sesuai dengan intake makanan atau minuman yang terpapar setiap harinya gitu. Jadi kalau misalnya kita ada kebiasaan minum kopi atau teh nih setiap hari, otomatis si tambalan itu juga akan cepat berubah warna gitu. Berarti karena dia menyerap warna. Benar dok. Berarti pas saat perawatan, pas pembuatan udah sesuai itu pasti dicocokkan. Betul. Ya dok ya. Iyalah pasti dicocokkan. Jadi benar-benar seperti aslinya. Nah cuman memang benar rupanya yang berubah itu berarti karena makanan. Karena paparan paparan bahan makan dan minum yang dikonsumsi setiap hari itu mempengaruhi. Makanya mungkin sebetulnya tambalan itu nggak usah diganti kalau misalnya masih bagus, tapi kadang-kadang pasien itu minta diganti karena warnanya yang sudah berubah. Itu beda dengan tambalan indirect atau restorasi indirect yang atau mahkota yang di semen itu ya Mbak ya. Kalau itu tidak menyerap warna, jadi warnanya ya tetap aja bertahan dari awal sampai lama ya seperti itu aja terus, karena dia memang tidak memiliki sifat yang menyerap warna gitu. Ya benar. Berarti karena pengaruh tambalannya itu ya. Berarti emang makanan tuh banyak ngefeknya lagi pastinya ya dengan kebiasaan. Iya. Tapi ntar kalau dikasih gitu nanti malah sobat KBP membatasi lagi. Oh benar. Iya santai aja. Tinggal perawatan terus aja, nggak apa-apa. 6 bulan sekali sobat. Nah tuh intinya ada masalah atau tidak ada masalah 6 bulan sekali tuh wajib kontrol sebenarnya dok ya. Iya sebetulnya gini, 6 bulan sekali kenapa kita ada statement seperti itu, karena di masa 6 bulan itu biasanya akan terdeteksi nih perubahan-perubahannya tuh ada signifikan. Kemudian apa sih yang dicek, padahal kan saya nggak ada keluhan nih gitu kan. Untuk pasien yang atau untuk sobat KBP yang sudah dilakukan pemasangan gigi tiruan cekat misalnya, dilakukan pemeriksaan itu supaya ketahuan nih ada nggak sih karies sekunder. Karies sekunder itu lubang atau karies yang berada di bawah atau di sekitar gigi tiruan tersebut gitu. Jadi kita cek tuh ada apa enggak gitu. Soalnya jangan sampai
lama tidak kontrol, kemudian tidak merasa tidak ada masalah gitu ya. Tahu-tahu patah gigi aslinya. Karena kan yang kita pakai untuk penyangga si gigi tiruan cakar itu gigi asli, Mbak. Jadi kalau misalnya ada karies ya otomatis akan terganggu si gigi aslinya gitu. Oh iya, berarti tetap khawatir kan, tetap bawahnya tuh pondasinya lah istilahnya, penyokongnya itu kan gigi aslinya ya dok ya. Nah, jadi harus kontrol. Khawatirnya ada karies sekunder yang menyebabkan malah jadi patah gigi aslinya gitu atau bermasalah gitu. Kemudian tambalan juga kita cek gitu, apakah ada bocor ataukah yang tadi juga ada karies sekunder gitu, sehingga harus diperbaiki gitu. Jadi sebelum sebelum masalahnya kompleks atau sebelum infeksi terjadi reinfeksi lagi ya makin dalam, lebih baik kita lakukan kontrol 6 bulan sekali gitu. Iya, jadi bukan sekali pemasangan terus menghilang seumur hidup, jangan ya. Atau nunggu ada problem dulu baru kembali gitu, jangan. Jadi antisipasi. Kadang-kadang gitu sih Mbak, kadang-kadang kan nggak ada keluhan dok. Gitu ya. Sama, saya juga seperti itu kayaknya dok ya. Tapi nggak saya pelajaran yang waktu kemarin kan saya juga akhirnya kontrol ke dokter. Nah itu benar, jadi emang harus 6 bulan sekali harus kontrol supaya bisa melihat, dokter itu bisa meriksa, jadi jangan sampai tunggu ada masalah yang lebih besar. Nah itu lebih ribet lagi ya. Betul. Perawatannya ya dok. Semakin dini ditanganin semakin simpel perawatannya. Nah jadi malah lebih cukup sekali langsung senyum lebar lagi. Jadi nggak perlu nunggu sampai sakit. Udah sakit tuh nggak enak. Mungkin sobat KBP, sobat TikTok ada yang mau bertanya mungkin? Baik dok, ada pertanyaan dari Wisratna. Ya. Dok, mau nanya, gigi saya bolong sekarang tinggal akarnya, bagaimana ya dok? Oke, tinggal akar ya. Tinggal akar. Nah, untuk gigi yang tinggal akar belum tentu juga harus dicabut, belum tentu ya, belum tentu. Apalagi untuk sobat KBP yang misalnya ada kontraindikasi pencabutan ya, misalnya dari sistemik gitu ya, nggak boleh dilakukan pencabutan. Nah, pertama kita lakukan pemeriksaan radiografis. Ya, kita lakukan ronsen foto dulu, kemudian kita kalau misalnya memang tidak ada kelainan sistemik sih nggak apa-apa dicabut. Kalau misalnya dari ronsen nih, saya nggak bisa dipertahankan, udah dicabut aja gitu. Tapi kalau misalnya dari ronsen ini oke, ya kita pertahankan walaupun tinggal sisa akar ya. Karena banyak juga pasien saya yang beberapa itu misalnya karena kontraindikasi pencabutan, jadi si akar itu saya lakukan perawatan saluran akar kemudian ditumpuk dengan pembuatan gigi tiruan lepasan misalnya, itu nggak apa-apa gitu, karena si akar itu dalam kondisi steril atau bersih gitu, jadi tidak perlu dilakukan pencabutan gitu. Berarti bisa langsung ya, tapi otomatis pertamanya mah harus tetap difoto dulu ya dok ya. Betul. Nah itu di panoramik ya dok ya? Bisa panoramik, bisa periapikal, tapi kalau saya biasanya periapikal karena lebih detail ya. Gitu. Satu gigi itu ya dok lebih ya. Detail, gitu. Nah itu bisa kok di KBP guys. Jadi belum tentu ya kalau sisa akar atau radix itu dicabut, belum tentu. Iya, belum tentu bisa. Jadi bisa kok dirawat sama dokter Titi ya. Bisa pokoknya pertama diperiksa dulu. Alat-alatnya bisa itu di KBP. Ada dok, bisa ya, penunjangnya ada. Terus dokter Titinya ada. Bisa, jangan khawatir sobat KBP ya, bisa dirawat giginya. Mungkin ada lagi pertanyaan lagi sobat TikTok? Ada dok dari Adi Cibi. Assalamualaikum, selamat sore dokter Titi. Mohon maaf mau tanya, gigi saya bolong yang atas bagaimana ya dok? Gimana? Gigi bolong di atas. Oh, itu gimana dok kalau giginya bolong di atas? Ya sebetulnya itu diperiksa dulu aja sobat KPP, kemudian kalau misalnya pemeriksaan kan secara klinis harus kita lihat dulu ya. Secara klinis dilihat, kemudian kalau misalnya perlu dilakukan pemeriksaan penunjang, dilakukan pemeriksaan radiografis, baru kita lakukan rencana perawatannya seperti apa, bisa kita utarakan ke pasien tersebut gitu. Jadi kalau gigi berlubang di atas ya sebetulnya hampir sama perawatannya dengan yang bawah juga sama gitu. Ya, dok, ya. Yang penting kita lihat dulu ya klinisnya seperti apa, nanti bisa dipertahankan apa tidak gitu. Jadi kalau gigi berlubang mau di atas mau di bawah tetap sama ya dok ya. Sama saja sih, intinya kita lihat dulu ya, kita anamnesa dulu, kita periksa dulu, lihat klinisnya, kemudian bila diperlukan pemeriksaan penunjang kita lakukan pemeriksaan radiografis. Baru ya itu kita lakukan rencana perawatan, kita share ke pasien apa aja rencana perawatannya gitu. Ya tetap harus intinya tetap di anamnesa dulu ya dok ya, tetap dilihat dulu secara klinisnya sama dokter spesialisnya tentunya. Jadi
nggak bisa kita tentukan secara awal. Oh ini harus gimana harus tetap dilihat dulu ya dok ya. Betul, garis besarnya seperti Jadi kontrol itu. ya ke KBP ya, sobat KBP ya. Ada lagi mungkin sobat TikTok yang bertanya? Ada lagi pertanyaan dari Raditya. Menurut dokter, apa rutinitas perawatan gigi yang ideal untuk sehari-hari? Perawatan gigi yang gigi. ideal untuk sehari-hari. Oh ini penting banget ini. Benar. Daily rutin nih dok. Oh, aduh. Yang paling penting itu ada penyikatan gigi jelas itu ya. Penyikatan gigi yang dilakukan ada 3 sih hal yang paling penting ya itu ya. Yang pertama pada saat penyikatannya. Saat penyikatan itu yang paling penting sesudah sarapan sama sebelum tidur. Itu krusial banget. Kadang pasien saya ada yang, dok aku tuh udah rajin banget loh gosok giginya gitu. Setiap hari aku gosok gigi gitu ya. Kok masih berlubang? Pas saya tanya nih, sobat KBP, ini sebelum tidur gosok gigi enggak? Enggak. Ya, zong nih. Justru itu yang paling penting. Kenapa penting dilakukan penyikatan gigi sebelum tidur? Karena di situ aliran saliva kita menurun, Mbak. Ya, kecepatan aliran saliva kita menurun. Jadi apabila ada kita tidak melakukan penyikatan gigi, ada sisa makanan yang tertinggal, bakteri itu berpesta pora sudah itu. Wah dapat makanan kata si kuman-kuman itu. Jadi kan yang menyebabkan yang ada timbulnya gigi berlubang itu kan karena ada gigi, ada bakteri dan ada substrat atau ada makanan buat si bakteri tersebut. Jadinya timbullah karies atau lubang ya. Kemudian yang kedua yang tadi kan saatnya ya. Yang kedua frekuensi penyikatan gigi. Berapa kali sih baiknya kita menyikat gigi? Minimal 2 kali yang tadi ya. Jadi pagi sama sebelum tidur. Tapi memang yang paling penting banget ini sebelum tidur. Ini krusial banget ini ya. Kemudian yang ketiga yang penting juga adalah teknik penyikatannya. Teknik penyikatannya itu kayak Ipin Upin Mbak, bulat-bulat kecil itu. Bulat-bulat kecil gitu ya. ya, sama vertikal. Vertikal itu dari gusi mengarah ke permukaan kunyah. Jadi kalau untuk gigi atasnya itu dari atas ke bawah. Kalau untuk gigi bawah itu dari bawah ke atas. Karena kenapa sih dok harus dari gusi? Karena dari gusi itu untuk memijat gusi. Jadi memijat aliran darah di gusi supaya lancar gitu. Nah, tapi pelan-pelan aja ya sobat KBP, nggak usah terlalu bersemangat lah ya. Jangan nafsu banget. Nanti biar bersih dari gusinya kuman gitu. berdarah-darah. Karena tidak penting menyikat yang keras tuh nggak penting Mbak ya. Ya sobat KBP, yang penting adalah teknik penyikatannya yang tepat. Kalau udah tepat ya insya Allah udah bersih. Kemudian kita juga bisa dibantu dengan flossing, terutama untuk gigi yang dia berjejal atau yang krodit ya. Itu flossing tuh penting ya, karena lebih optimal pembersihannya. Flossing tuh benang gigi dengan melakukan pembersihan dengan benang gigi gitu. Masih jarang ya kayaknya dok ya, biasanya orang pakai cungkilan gitu. Oh jangan dong. Jangan ya sobat KBP ya, pakai dental floss aja. Dental floss itu sudah banyak banget di swalayan ada. Lebih aman ternyata. Nggak cuma di apotek kan ada ini mah kayaknya alat tambahan kesehatan berarti belinya di apotek ya dok. Enggak sih, di swalayan sudah ada ya. Jadi benang gigi tuh ada yang bertangkai, ada yang dia gulungan gitu ya. Jadi dia jadi dia membantu untuk membersihkan gigi lebih optimal dan itu dilakukan setelah penyikatan gigi. Gitu. Jadi membersihkan sela-selanya ya dok. Betul, yang tidak terangkat oleh penyikatan gigi. Gitu. Dan lebih aman tuh, jadi jangan nyungkil-nyungkil. Dan juga jangan benang biasa ya. Karena apa sih bedanya benang biasa dengan benang gigi dok gitu ya? Karena kalau benang gigi tuh ada dilapisin lilin. Jadi kalau misalnya kita aplikasi ke giginya tuh agak mungkin buru-buru gitu, terus kita over tenaga itu, insya Allah nggak luka gusinya. Beda dengan benang biasa, dia kan tidak ada lapisan lilinnya. Kalau misalnya kita ini pakai ya bisa luka gusinya. Juga. Jadi memang khusus untuk dental, untuk gigi ya, di bahannya juga dibuat. Betul, ada lapisan lilinnya juga ya, terus benangnya juga halus gitu. Ya. Jadi udah banyak ya. Banyak di swalayan. Wah ini jadi kayak promosi enggak sih? Enggak sih, kita enggak sebut merek ya, tapi lebih ke fungsinya. Betul karena sekali. jadi udah umum lah. Iya, udah umum ya dok. Dan ternyata sikat gigi doang aja juga enggak cukup ya, karena sela-selanya itu ya dok ya. Betul sekali. Apalagi kan untuk gigi yang berjejal itu ya, yang krodit itu kan agak susah kalau hanya penyikatan gigi biasa nggak akan terangkat kotorannya gitu.
Oh, jadi perawatan gigi tuh nggak sesimpel, tapi jangan jadiin beban ya. Jangan jadi beban. Tetapi kalau udah rutinitas itu sudah sudah udah terbiasa ya. iya. Kalau udah jadi kebiasaan tuh kalau nggak dilakukan malah jadi kayak aneh. Iya benar. Dok. Aduh ini kok belum flossing ya gitu. Mulai dari sekarang nih ya sobat KBP ya. Nah, jadi habis sikat gigi kita flossing ya. Jadi biar sela-selanya juga bersih dan nggak menimbulkan sisa makanan dok ya, yang dan bikin bakteri betul, ya. satu lagi Mbak Wita, kita nggak usah lah memakai obat kumur. Itu kadang-kadang pasien saya, dok boleh nggak sih kita pakai obat kumur setiap hari? Enggak gitu, nggak usah gitu. Kenapa dok? Ya karena kan kita kalau obat kumur yang di pasaran itu komersil itu efeknya menyegarkan aja ya. Tapi kalau obat kumur yang memang ada antiseptiknya itu diberikan untuk setelah tindakan kayak misalnya pembersihan karang atau tindakan-tindakan yang memang dia menimbulkan kemungkinan infeksi bagi rongga mulut. Nah itu dilakukan diberikan obat kumur antiseptik gitu. Tapi tidak dianjurkan setiap hari. Karena kalau rongga mulut kita itu kan nggak semuanya bakterinya jahat, ada bakteri baik juga. Kalau kita memakai obat kumur yang mengandung antiseptik setiap hari, nanti bakteri baiknya ikut mati. Iya. Ekosistem dalam rongga mulut kita juga akan terganggu gitu. Jadi malah jadi yang baiknya mati, jadi fungsinya nggak ini ya dok, iya, yang nggak bekerja jadinya nggak. Oh iya udah. Jadi ada hal-hal yang bisa dijadikan rutin dan ada yang memang enggak, memang itu habis tindakan yang jadi sesuai dengan anjuran dokter ya dok ya. Jadi bukan yang rutin. Jadi kalau yang rutin tuh gosok gigi aja ya, minimal tuh 2 kali ya dok ya. Ya, pagi sama sebelum tidur yang lebih pentingnya. Dan flossing itu kita biasakan ya sobat KBP yuk, biar lebih bersih gigi kita ya. Jadi baunya juga sudah beda tidak mengganggu. Persiapan buat puasa nanti. Benar dok, persiapan buat biar puasa tuh biar lebih fresh. Jadi pas habis sahur tuh langsung flossing ya dok ya. Harus. Mana? Ada pertanyaan lagi sobat TikTok? Dari Putri, dok kalau tumbuh gigi gusi bagaimana ya dok? Tumbuh gigi di gusi ya. Mungkin maksudnya gigi yang paling ujung bukan ya? Gigi bungsu kayak gigi bungsu dok, kali ya mungkin maksudnya ya. Kalau gigi bungsu itu sebetulnya gini, ada yang memang gigi bungsu itu kan biasanya tumbuh usia 17-18 tahun ya Mbak ya gitu. Tapi rata-rata memang kalau untuk orang Asia memang dia tumbuhnya nggak semuanya normal. Kebanyakan tumbuhnya miring kemudian terpendam. Kalau misalnya menimbulkan keluhan, lebih baik diambil saja, bisa diambil ya, bisa lewat operasi kecil atau juga pencabutan biasa. Tapi biasanya kalau terpendam ya otomatis dilakukan operasi kecil gitu. Kecil ya, yang mengerjakan itu dokter bedah mulut. Di RSKBP juga ada ya sobat KBP. Nah jadi otomatis tetap harus periksa dulu. Jadi kita lihat dulu ya dok ya secara klinisnya ya dok ya. Tapi kalau misalnya tumbuhnya ini sobat KBP misalnya tumbuhnya ini sedang tumbuh tapi dia punya space ya, space untuk dia tumbuh gitu. Biasanya kalau tumbuhnya masih diselimutin gusi, kita biasanya dilakukan penyobekan gusi sedikit aja sampai dia keluar maksimal, tumbuh semuanya tumbuh gitu, erupsi sempurna gitu. Ya makanya kan tetap harus dilihat dulu ya dok ya. Apakah itu memang harus dicabut atau diambil atau hanya dibuka gusinya supaya dia bisa keluar atau erupsi sempurna. Jadi jangan ragu-ragu ya, kontrol aja. Jadi biar bisa dilihat sama dokternya, bisa untuk penentuan tindakannya. Betul gitu. sekali. Iya. Ada lagi? Oke, belum ada mungkin. Mungkin ada pesan dan untuk sobat-sobat KBP? Oh baik, sobat KBP. Yang penting adalah kita harus bisa menjaga gigi dengan optimal. Kemudian jangan ragu untuk memeriksakan kesehatan gigi Anda di dokter terdekat. Di KBP banyak dokternya. Banyak. Apalagi ini menjelang Ramadan ya sobat KBP ya, supaya bisa beribadah dengan lebih fokus, dengan lebih tenang. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik dengan lancar ibadahnya. Amin. Benar. Itu aja. Ya, makasih Dokter Titi. Benar tuh sobat KBP, jangan ragu seperti tadi pesan Dokter Titi. 6 bulan sekali harus rajin kontrol dan dilakukan daily rutinnya ya, sikat gigi 2 kali dan flossing jangan lupa. Untuk menyambut bulan puasa biar
senyum tetap indah dan fungsi gigi juga terjaga ya. Terima kasih Dr. Titi. Sama-sama, Mbak Wita. Terima kasih sahabat KBP Terima yang kasih, sudah Sobat KBP. menyaksikan. Ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh.